Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti informasi ini. Dalam kesempatan kali ini saya perkenalkan, nama saya Adam dan saya akan menyampaikan sebuah usaha yang sangat super keren, mudah dan luar biasa jika ditekuni. Mau tahu apa bisnisnya? Mari kita pelajari bersama. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita pelajari bagaimana mencari uang dan uang itu terus bekerja untuk kita. Robert Kiyosaki, dalam bukunya Rich Dad Poor Dad dan seri Cash Flow Quadrant, menjelaskan konsep cash flow arus kas sebagai elemen kunci dalam mencapai kebebasan finansial. Ia membedakan antara dua jenis arus kas utama, cash flow active income dan cash flow passive income, penghasilan yang diperoleh dari bekerja secara langsung, seperti gaji atau upah. Jika seseorang berhenti bekerja, penghasilan ini juga berhenti. Cash flow passive income, penghasilan yang tetap mengalir meskipun seseorang tidak aktif bekerja, seperti dari investasi, properti sewaan, waralaba, atau bisnis yang berjalan tanpa keterlibatan langsung. Robert Kiyosaki juga memperkenalkan konsep cash flow quadrant yang membagi cara orang memperoleh uang menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Yang pertama, seorang employee atau karyawan, di mana mereka bekerja mengandalkan gaji tetap dan bekerja untuk orang lain. Yang kedua, self-employed atau pekerja lepas, mereka bekerja untuk diri sendiri, tetapi masih bergantung pada waktu pribadi untuk menghasilkan uang. Yang ketiga, business owner system disebut BOS atau pemilik bisnis, di mana mereka memiliki bisnis yang berjalan tanpa keterlibatan langsung. Yang keempat, yaitu investor. Seorang investor memperoleh penghasilkan uang dari investasi yang bekerja untuk mereka. Menurut Kiyosaki, untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus berusaha berpindah dari kuadran employee atau self-employed ke business owner dan investasi. Karena disinilah cash flow bisa bekerja secara otomatis tanpa ketergantungan pada tenaga atau waktu pribadi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menjadi bagian dari kuadran kanan, atau cash flow passive income. Namun sebelum Anda menjadi bagian dari kuadran kanan atau cash flow passive income, Anda harus tahu terlebih dahulu bagaimana caranya. Pasti dengan penjelasan kali ini, sahabat akan meraba-raba, mari jadikan gelas kosong diri kita, agar bisa apa yang akan saya jelaskan kali ini, sahabat semua bisa memahami. Pasti sahabat sudah berpikir ini multilevel atau skema Ponzi. Namun, jangan salah menilai sebuah bisnis MLM atau sejenis Ponzi itu jelek atau zong income. Sebab bisnis seperti ini banyak yang memberi penghasilan luar biasa. Namun ada juga yang hanya sebagai tutup atau kedok. Jadi sahabat harus lebih pintar memilih bisnis. Maka belajar dan mengupas informasi jangan disamaratakan. Kalau ada orang yang menawarkan bisnis kepada sahabat, jangan langsung bilang iya atau tidak sebelum memutuskan. Perhatikan beberapa kunci berikut agar tidak terjebak dalam bisnis yang merugikan. 1. Pahami model bisnis nyatanya dan pelajari. Bagaimana bisnis ini menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk atau jasa, investasi, atau sistem keanggotaan? Waspada skema Ponzi dan money game. Jika sumber uangnya lebih banyak dari rekrutmen anggota baru daripada produk atau jasa yang nyata, sahabat harus lebih hati-hati. 2. Cek kredibilitas perusahaan dan orang yang menawarkan legalitas. Pastikan bisnis punya izin resmi, misalnya dari OJK untuk investasi atau badan hukum lain. Siapa yang menawarkan? Apakah orang ini punya rekam jejak bisnis yang baik atau hanya menjanjikan untung besar tanpa risiko? 3. Hitung risiko dan modal. Yang diperlukan berapa modalnya? Jangan langsung tergiur untung besar. Pastikan modal yang dikeluarkan masuk akal dan sesuai kemampuan. Bagaimana risiko ruginya? Apakah ada perlindungan atau jaminan jika bisnis gagal? 4. Peluang dan keuntungan yang realistis. Berapa lama balik modal? Kalau ada yang bilang pasti, untung dalam sebulan, skip dulu. Apakah ada bukti nyata? Lihat testimoni yang kredibel, bukan sekedar janji-janji manis. 5. Apakah sesuai dengan minat dan keahlianmu?
Jangan hanya ikut-ikutan pilih bisnis. Yang memang kamu pahami atau bisa kamu pelajari dengan cepat, bisakah dijalankan jangka panjang? Jika hanya tren sesaat, pikirkan ulang sebelum bergabung. 6. Pastikan ada produk atau jasa yang jelas. Astoris ke barang atau jasa nyata? Bisnis yang sehat punya produk yang bisa dijual tanpa harus merekrut orang lain. Apakah produknya laku di pasar? Jangan sampai produk hanya berputar di dalam jaringan tanpa pembeli di luar. Kesimpulan sebelum masuk ke bisnis yang ditawarkan orang lain, lakukan riset mendalam. Jangan mudah tergiur janji kaya cepat dan pastikan bisnisnya legal, jelas dan punya peluang nyata. Kalau ragu, lebih baik cari peluang lain daripada menyesal di kemudian hari. Kali ini, saya akan menjelaskan secara detail perbedaan MLM, skema Ponzi, dan waralaba. Kita akan melihat dari aspek legalitasnya, sumber pendapatannya, dan produk. Perbedaan MLM, skema Ponzi, dan waralaba sering dianggap mirip karena semuanya melibatkan bisnis jaringan atau investasi. Tetapi sebenarnya sangat berbeda. Berikut perbedaannya. 1. Multi-level marketing adalah model bisnis di mana anggota menjual produk dan juga merekrut orang lain untuk bergabung, mendapatkan komisi dari penjualan mereka. Ciri-ciri MLM yang sehat. Ada produk atau jasa yang jelas dan bisa dijual tanpa harus merekrut anggota. Komisi utama berasal dari penjualan produk, bukan hanya dari perekrutan. Bisnis memiliki izin resmi dan transparan. Harga produk masuk akal dan bisa bersaing di pasaran. Contoh, MLM yang memiliki izin legal seperti Amway, Oriflame, Herbalife, dan masih banyak lagi. Tapi waspada MLM yang menyimpang. Jika bonus lebih besar dari merekrut anggota dibanding menjual produk, bisa mengarah ke skema Ponzi. Yang kedua adalah sistem skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan modus penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi sebenarnya hanya memutar uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama. Ciri-ciri skema Ponzi: tidak ada produk atau jasa yang jelas atau produk hanya kedok belaka. Keuntungan utama berasal dari rekrutmen anggota baru, bukan dari bisnis yang nyata. Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Biasanya menjanjikan pasif income tanpa harus bekerja. Contoh kasus skema Ponzi terkenal, First Travel, dengan janji umroh modal murah, mudah, dan cepat. Memiles, sistem Mafrodi Mondial Money Box. Atau ada juga yang mengatasnamakan program sejenis cryptocurrency. Jadi hati-hati, skema Ponzi akan runtuh saat tidak ada anggota baru yang masuk, menyebabkan banyak orang kehilangan uang. 3. Waralaba atau franchise waralaba adalah bisnis berbasis lisensi, di mana pemilik merek disebut franchisor yang memberikan hak kepada mitra atau franchise untuk menjual produk mereka dengan standar dan sistem yang sudah terbukti berhasil. Kiri-kiri waralaba. Ada produk atau jasa yang jelas dan sudah dikenal pasar, sistem bisnis sudah teruji dan stabil, franchise mendapat dukungan. Seperti pelatihan dan pemasaran dari pemilik merek, keuntungan berasal dari penjualan produk atau jasa, bukan dari perekrutan anggota baru saja. Contoh waralaba, McDonald's, KFC, Indomaret, Alfamart, Joyce, dan masih banyak contoh lainnya. Kelebihan waralaba: bisnis lebih stabil karena sudah memiliki sistem dan pelanggan. Kekurangan waralaba: modal awal biasanya lebih besar dibanding MLM dan tidak bisa berkembang tanpa izin franchisor. Sekarang ini, di era digital, kita tinggal memilih mau beradaptasi apa tertinggal. Betul, sekarang kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan sudah terdigitalisasi. Ini membuka banyak peluang, termasuk dalam bisnis, pendidikan, dan komunikasi. Kalau dikaitkan dengan franchise seperti Moringa JSS Cangkir Emas, strategi digital bisa sangat membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Misalnya dengan digital marketing, menggunakan media sosial dan iklan online untuk menarik lebih banyak pelanggan. E-commerce dan marketplace menjual produk di platform seperti Shopee, Tokopedia, atau website sendiri.
Otomasi bisnis menggunakan chatbot atau CRM untuk mengelola pelanggan dan pesanan dengan lebih efisien. Komunitas online membangun komunitas, pelanggan atau reseller di WhatsApp, Telegram, atau Facebook untuk memperkuat manajemen di era digital ini. Siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat dengan teknologi, dialah yang akan unggul. Apakah sahabat tertarik untuk menjalankan bisnis digital juga? Moringa JSS Cangkir Emas adalah sebuah bisnis yang berfokus pada produk superfood kesehatan berbahan dasar daun kelor atau dalam bahasa Latin Moringa oleifera yang dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Berdiri sejak tahun 2018, Moringa JSS Cangkir Emas menawarkan peluang kemitraan atau franchise bagi individu yang tertarik untuk bergabung dan memasarkan. Produk-produk mereka, produk andalan dari Moringa JSS Cangkir Emas adalah ramuan moringa yang diproses dengan teknologi nano. Ramuan ini diklaim dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan secara cepat dan alami. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan berbagai produk kesehatan lainnya yang berbahan dasar daun kelor. Peluang franchise. Moringa JSS Cangkir Emas membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi mitra melalui program franchise. Bergabung, sebagai mitra Anda akan mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan, bahan promosi, serta panduan operasional untuk membantu menjalankan bisnis dengan efektif. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persyaratan dapat ditemukan di situs resmi mereka. Legalitas dan kredibilitas sebagai perusahaan yang telah beroperasi sejak 2018. Moringa JSS Cangkir Emas berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan standar produksi yang tinggi. Mereka juga aktif dalam komunitas online, seperti grup Facebook untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Kesimpulan, Moringa JSS Cangkir Emas menawarkan peluang bisnis di bidang kesehatan dengan produk berbahan dasar daun kelor yang diproses menggunakan teknologi nano dengan dukungan penuh bagi para mitra dan komitmen terhadap kualitas produk. Franchise ini dapat menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin berbisnis di sektor kesehatan. Konsep sistem franchise Joyce ini sangat bagus dan tepat untuk dikerjakan, meskipun sederhana dengan memberikan 3 keuntungan. 1. Afiliat sebesar Rp250.000 dari franchiser bagi para mitra tiap terjadi perluasan grup franchise di semua daerah yang terbentuk, sehingga keuntungan ini diberikan hingga ahli waris. Bisa menjual 1 franchise. Kedua, sharing profit sebesar Rp2.500 per pack dari grup reseller produk. Ketiga, charity sebesar 1.000. Konsep sistem franchise Joyce ini adalah model bisnis yang menawarkan keuntungan jangka panjang dengan sistem bagi hasil dan keberlanjutan finansial. Mari kita bahas masing-masing sekarang ini di era digital. Affiliate marketing atau komisi. Dari penjualan, apa itu affiliate? Affiliate marketing adalah model bisnis di mana seseorang mendapat komisi dari setiap penjualan produk atau layanan yang mereka promosikan melalui link khusus. Keuntungan besar tanpa modal besar, tidak perlu stok barang. Cukup promosikan produk melalui media sosial atau website. Passive income. Komisi terus mengalir selama ada pembelian melalui link afiliasi Anda. Bisa dijalankan di mana saja, cocok untuk mereka yang ingin bisnis online tanpa perlu repot mengurus operasional. Contoh program affiliate yang populer seperti Shop Affiliate, TikTok Affiliate, Astoris, Amazon, dan jenis lainnya. Sharing profit atau disebut bagi hasil pasif. Sharing profit adalah skema bisnis di mana mitra atau investor mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Penghasilan jangka panjang yaitu keuntungan dibagi secara berkala mulai harian, bulanan, tahunan, sesuai kinerja bisnis tanpa harus bekerja langsung, yaitu jika bisnis berkembang. Anda tetap mendapat bagian tanpa harus terlibat operasional. Bisa dimiliki oleh ahli waris beberapa sistem bagi hasil. Hak keuntungan bisa diwariskan ke keluarga. Contoh model sharing profit, investasi properti berbasis bagi hasil, kemitraan, bisnis tanpa operasional langsung, investasi saham, dan dividen. Keuntungan charity dan warisan atau keberlanjutan finansial. Apa itu charity?
Beberapa bisnis atau investasi memungkinkan keuntungan tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga bisa dialokasikan untuk amal atau diwariskan ke ahli waris. Membangun keberkahan finansial, sebagian keuntungan bisa dialihkan ke charity untuk tujuan sosial atau keagamaan, jaminan untuk ahli waris. Beberapa skema bisnis mengatur agar penghasilan tetap mengalir kepada keluarga setelah pemilik meninggal. Dampak sosial positif tidak hanya kaya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Contoh model charity dan warisan, seperti wakaf produktif, investasi yang keuntungannya dialokasikan untuk sosial, bisnis, dengan sistem warisan. Hak usaha bisa diwariskan ke keluarga program investasi dengan pembagian hasil untuk sosial. Kesimpulan, affiliate marketing adalah penghasilan cepat dan fleksibel tanpa modal besar. Sharing profit adalah passive income jangka panjang tanpa kerja langsung. Charity dan warisan merupakan keuangan berkelanjutan yang bisa diwariskan. Jika ada peluang bisnis yang menawarkan kombinasi ketiga ini dengan skema yang transparan dan legal, itu bisa menjadi peluang besar untuk mencapai kebebasan finansial sekaligus memberi manfaat bagi orang lain. Persyaratan utama memiliki franchise ini. Persyaratan yang pertama, wajib punya 2 teman untuk menjadi teamwork Anda. Yang kedua, mau berjualan produk minimal 2 bungkus dalam 1 bulan. Yang ketiga, mau mengikuti pelatihan secara gratis. Ikuti pelatihan untuk penjualan online dan offline untuk memahami produk dan strategi penjualan. Yang keempat, mau bekerja secara teamwork. Promosi produk melalui media sosial yang sudah dilakukan oleh tim Booster Marketing Joyce dan jaringan personal Anda. Yang kelima, modal minimal sebesar Rp500.000 saja. Modal ini untuk mengawali Anda membeli hak franchise 1 kali sampai ahli waris dan mendapat 1 produk Moringa JSS Cangkir Emas. Kemudian silahkan minta link referensi affiliate dari teman yang mengundang atau yang mengajak Anda. Lalu silahkan lakukan pendaftaran secara online dengan cara klik link referensi dari teman yang mengundang atau yang mengajak Anda. Kemudian akan masuk secara otomatis melalui website resmi Moringa JSS Cangkiremas.com. Demikianlah pemaparan yang telah saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Di era yang terus berkembang ini, mari kita terus belajar, berinovasi, dan mengambil peluang yang ada dengan bijak. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawab. Sukses selalu untuk kita semua. Salam Joyce.